Saat nyantai sambil scrolling FYP TikTok atau feed YouTube Shorts, pandangan kita bisa terpaku ke layar dalam waktu yang lama, kadang sampai ketawa sendiri atau terlihat sangat antusias. Kita terus nge-scroll dan nge-scroll karena supply videonya nggak habis-habis, seolah-olah kita sedang dihipnotis. Kalau ada konten yang benar-benar kita suka, kita bisa sampai penasaran sama kreatornya. Terus kita lihat profilnya dan nontonin terus video-videonya. Dan kalau kita lihat kreator-kreator yang udah sukses, videonya itu memang banyak banget. Kenapa mereka bisa sangat produktif bikin konten-konten yang menarik? Sedangkan kalau kita bikin konten, suka merasa kewalahan kalau harus menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas. Apalagi kalau kita masih melakukan segalanya sendirian. Jangankan bikin banyak konten, bikin satu konten yang menarik pun masih suka bingung. Nah, masalah tersebut sebetulnya bisa diatasi. Walaupun kita masih kesepian, tapi ada cara yang bisa kita lakukan untuk bikin short, reel, TikTok yang lebih banyak dan lebih menarik. Saya akan tunjukin semua langkah-langkahnya dari awal sampai videonya beres. Cukup dengan syuting beberapa menit, kita bisa langsung dapat video footage dan rekaman suaranya sekaligus. Nah, cuma masalah utamanya, kita mau ngomong apa di depan kamera. Dan gimana caranya supaya orang tertarik mendengar omongan kita. Jangan sampai udah tekan tombol record, kita cuma bisa ngeliatin HP sambil bengong. Ada 4 jenis video menarik yang bisa dibuat untuk TikTok, Reels, atau Shorts. Yang pertama adalah story time. Kalau dengar cerita yang seru, orang-orang itu bisa terhanyut dan terpaku. Dan kita bisa cerita soal apa aja, mau cerita lucu, horor, misteri, kriminal, sejarah, dan lain-lain. Kedua, personal development. Personal development ini subtopiknya banyak, contohnya seperti produktivitas, meraih kesuksesan, kebahagiaan, pencapaian tujuan, karir, kesehatan, bahkan sampai spiritual. Intinya sesuatu yang membuat penonton menjadi individu yang lebih baik. Ketiga adalah opini, terutama opini yang mendukung asumsi banyak orang, atau sebaliknya, opini yang berlawanan dengan asumsi banyak orang. Dan ini bisa opini mulai dari politik, isu sosial, olahraga, pop culture, sampai hiburan seperti film dan lagu. Bahkan bisa juga opini tentang makanan atau produk yang lagi trending. Yang keempat adalah edukasi. Informasi apapun yang berguna untuk orang lain bisa di-share di short, TikTok, atau di Reels. Nah, kalian juga nggak perlu terpaku hanya ke satu jenis konten aja, karena kalian bisa bikin beberapa jenis konten sekaligus. Contohnya kalau hari ini upload video story time, besoknya bisa upload video opini. Yang penting konten yang kita buat itu ditujukan untuk target penonton yang sama. Seorang lelaki muda jomblo yang suka nonton video tentang cara memikat wanita belum tentu tertarik untuk nonton video review makanan yang lagi viral. Jadi kuncinya selalu bikin video-video baru untuk target penonton yang sama. Langkah selanjutnya adalah mencari banyak ide yang bakal disukai oleh orang-orang. Proses mencari ide ini kadang bikin frustasi juga ya. Udah ngabisin 2 gelas kopi, tapi masih aja belum nemu ide. Untungnya saat ini ada AI yang bisa membantu kita mencarikan banyak ide yang bagus dalam waktu yang cepat, sekalian juga nulisin skrip untuk video kita, yaitu ChatGPT. Nah, cuma ChatGPT ini hanya akan memberikan ide-ide bagus kalau kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Ibaratnya kalau orang itu harus kita interogasi dulu. Saat bertanya ke ChatGPT, kita jangan hanya minta satu ide, tapi beberapa ide sekaligus. Dan yang lebih baik, kita langsung aja minta judul, agar ChatGPT sekalian tulisin kita judul yang menarik. Lalu kita tambahkan detail-detail lainnya, terutama topik dan siapa target penonton kita. Dalam contoh ini, saya menggunakan cerita misteri sebagai topiknya. Saya tuliskan juga durasi kontennya, supaya nggak lebih dari 60 detik. Nah, jadi nanti kontennya bisa kita upload ke beberapa platform sekaligus. Pertanyaan yang nanti kalian ajukan ke ChatGPT nggak harus sama persis dengan yang saya ajukan, tapi sesuaikan aja dengan topik dan target penonton kalian. Oke, judul-judulnya menurut saya masih terlalu panjang, jadi saya akan minta ChatGPT untuk memperpendek judul-judulnya. Nah, sekarang udah lebih pendek, lebih gampang dibaca dan dimengerti oleh viewer. Walaupun masih ada campuran kata bahasa Inggris ya, tapi ini nanti bisa kita perbaiki. Kalau masih merasa kurang, kita bisa minta lagi ide-ide tambahan ke ChatGPT. Nah, ini kita lihat ChatGPT itu kadang suka mengulang ide yang sama, tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak harus pakai semua ide yang diberikan oleh ChatGPT, tapi kita pilih aja yang saat ini masih relevan dan menurut kita itu cukup menarik buat penonton. Dan selanjutnya saya akan minta ChatGPT untuk nulisin skrip buat saya. Saya akan pilih salah satu ide yang diberikan untuk ditulisin skripnya. Di sini saya perjelas durasinya juga dan saya akan meminta ChatGPT untuk menuliskan skripnya dengan gaya naratif agar penonton bisa lebih membayangkan apa yang saya ucapkan. Membuat penonton bisa lebih berimajinasi itu penting, karena pada dasarnya orang itu nggak terlalu suka kalau cuma sekedar dikasih tahu. Jadi bikin video apapun akan lebih bagus skripnya itu kalau ditulis dengan teknik-teknik naratif. Oke, ini adalah skrip yang diberikan oleh ChatGPT, bukan skrip yang terbaik, tapi lumayan oke lah ya. Setidaknya saya sekarang tahu apa yang harus saya bicarakan di video. Dan tentunya kita juga bisa minta ChatGPT untuk tulis ulang skripnya supaya lebih baik. Oke, ini skripnya setelah ditulis ulang, menurut saya udah lebih baik ya. Nah, tapi kalau saya akan syuting lagi secara manual, dan tujuannya itu untuk, pertama, memastikan opening skripnya itu benar-benar menarik,
Karena 3 detik pertama itu harus benar-benar menarik perhatian viewer. Harus bisa bikin viewer berhenti nge-scroll. Kalau misalkan kerasa kurang menarik, kita bisa perbaiki sendiri atau minta ChatGPT untuk tulis ulang dengan menggunakan teknik hook di opening scriptnya. Kedua, untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang terlalu panjang supaya lebih singkat dan padat. Jadi lebih gampang dicerna oleh penonton, dan ini saya lakukan manual aja sambil baca skripnya. Ketiga, untuk menghapus bagian-bagian yang sebetulnya adalah pengulangan dari kalimat sebelumnya. Ini kalau memang ada aja ya. Dan keempat, untuk menyesuaikan kata-katanya agar lebih cocok dengan gaya bicara saya, tapi di sisi lain bisa lebih relate juga dengan target penonton. So, kalau misalkan target penonton kita adalah wanita dewasa umuran 20-30 tahunan, bahasanya kita bisa cocokkan dengan mereka, jadi bisa lebih relate. Nah, bagusnya kalian baca dulu skripnya pakai suara ya. Kalau ternyata memang ada yang kurang enak, nah kalian bisa ubah aja supaya kalian itu lebih enak ucapinnya. Nah, teman-teman jangan cuma siapin satu skrip aja, tapi sekitar 3-5 skrip, jadi nanti kita syutingnya itu sekaligus. Saya sendiri menggunakan ring light murah yang ada di Shopee. Nggak benar-benar terang, tapi ya lumayan ya, nggak terlalu gelap banget. Kalau teman-teman belum punya lighting, teman-teman bisa shoot dulu di depan jendela, mengandalkan cahaya matahari. Nah, supaya bisa syuting sambil baca skrip, teman-teman bisa pakai aplikasi seperti Selfie Teleprompter atau Teleprompter Lite for iPhone. Nah, terus untuk mikrofon, sebetulnya akan lebih bagus kalau pakai external mic. Kalian bisa pakai clip-on mic, atau bisa juga pakai shotgun mic. Tapi kalau kalian belum punya external mic, kalian bisa syuting langsung pakai mic bawaan HP aja dulu. Nanti saya tunjukin cara mudah dan cepat untuk memperbaiki kualitas audionya. Pastikan jarak kita berdiri nggak terlalu jauh dengan mikrofon, dan lakukan tes syuting dulu untuk memastikan semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kalau udah dites dan semuanya oke, langsung aja syuting 3-5 konten sekaligus. Ini video hasil saya syuting, kita akan lihat sedikit mentahannya. Kompas menunjuk ke arah yang salah, dan banyak orang yang mendengar suara menakutkan. Kompas menunjuk ke arah yang salah, dan banyak orang yang mendengar suara menakutkan di tempat tersebut. Oke, videonya sangat membosankan ya. Ibaratnya video tersebut itu masih daging mentah yang belum dimasak dan dibumbui. Kalau saya langsung upload, pastinya udah nggak akan ada yang mau nonton. Jadi mari kita sulap videonya supaya menjadi lebih menarik. Dan saya akan menggunakan CapCut versi PC. Kalian bisa pakai CapCut versi HP, atau kalian bisa pakai video editor apa aja yang memang sudah biasa kalian gunakan. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuang semua bagian silence atau dead air dan bagian-bagian yang salah ngomong. Untuk itu cukup dengan melakukan cutting dan trimming. Volume suara hasil syuting itu biasanya kecil dan suka terdengar noise. Bisa-bisa nanti yang nonton sulit dengar suaranya dan malah ninggalin video kita. Jadi saya akan perbaiki dulu, dan untuk itu saya akan melakukan ekspor tapi hanya audionya saja. Ini supaya audionya itu terdengar profesional, dan untuk itu kita bisa masuk ke podcast.adobe.com. Terus di sini pilih Quick Tools, lalu pilih Enhance Speech. Prosesnya bisa makan waktu beberapa menit, tergantung durasinya. Dan kalau udah beres, tinggal kita download aja. Saya akan masukin audionya yang telah di-enhance ke timeline di CapCut. Lalu saya akan mute audio aslinya supaya suaranya nggak bentrok. Selanjutnya saya akan menambahkan filter, walaupun ini sebetulnya nggak harus dilakukan. Cuma saya tambahkan agar warna videonya itu lebih mendukung tema kontennya, yaitu misteri. Dan saya akan kurangi juga strength-nya. Supaya nuansa misterinya itu lebih kerasa lagi, saya akan menambahkan background. Saya akan download dari YouTube Audio Library saja, biar gratis dan bebas hak cipta. Untuk genre dan moodnya saya sesuaikan aja dengan kontennya. Jadi saat nanti ada orang mendengarkan, mereka bisa lebih terbawa suasana. Saya akan download yang ini, lalu saya tambahkan ke timeline CapCut. Saya akan split dan hapus ujungnya, supaya durasi musiknya itu sama dengan videonya. Saya akan tambahkan juga fade in dan fade out, lalu perkecil volume backsound-nya supaya nutupin suara saya lagi ngomong. Oke, kita play sedikit. Di suatu tempat yang terpencil di Meksiko, ada wilayah yang disebut dengan nama zona hening. Di sana sinyal radio dan GPS tidak bisa berfungsi. Kompas menunjuk ke arah yang salah, dan banyak orang yang mendengar suara menakutkan. Sampai di titik ini, sebetulnya video sudah bisa diupload. Cuma kalau menurut saya masih ada yang kurang, yaitu ilustrasi visual. Saya akan mencari sedikit tambahan foto dan stock footage, dan saya cari dulu di commons.wikimedia.org. Kalau nggak nemu, saya akan cari ke Google Image. Foto di Google itu biasanya berhak cipta, tapi kalau kita cuma tampilin 2-3 detik doang, dan dicampur dengan video kita sendiri, kita bisa terhindar dari klaim hak cipta karena dianggap penggunaan wajar atau fair use. Untuk mencari tambahan foto atau video stok bebas hak cipta, saya akan masuk ke pexels.com dan cari yang memang sesuai dengan konten. Sekarang saya tinggal masukin semua foto dan video yang tadi udah saya download di bagian-bagian tertentu untuk mengilustrasikan apa yang saya ucapkan. Tentunya kita pun bisa menambahkan efek kalau mau, ini nggak wajib juga sebetulnya, tapi bisa bikin video jadi lebih bagus.
Saya akan pakai keyframe juga di bagian-bagian tertentu, dan ini juga opsional ya. Cuma kalau saya itu pengen hasilnya lebih maksimal. Supaya penonton lebih mudah ngerti isi kontennya, saya akan menambahkan caption. Apalagi suka ada yang nonton tanpa suara. Nah, saya akan menggunakan fitur auto caption yang ada di CapCut, jadi nggak perlu repot-repot ketik manual. Selanjutnya tinggal kita atur aja teksnya supaya lebih bagus dan mudah terbaca. Satu masalah lagi, kalau kita play dan lihat audiometernya, volumenya itu masih terlalu kecil. Kalau kayak gini nanti yang nonton bakal susah dengernya. Jadi saya akan ekspor audionya lagi, terus masuk ke bandlab.com/mastering supaya volume audionya bisa lebih kenceng, empuk, dan profesional. Tinggal upload aja filenya, tunggu sebentar, dan kita bisa pilih salah satu preset di sini. Kalau udah oke tinggal download aja, dan kalau diminta login, tinggal login pakai akun Google atau Facebook. Saya akan tambahkan audio yang telah dimastering ke timeline, lalu mute track-track audio yang ada di atasnya. Terakhir, tinggal kita ekspor aja videonya. Opsi ekspor audionya saya matiin aja, terus saya akan set ke Full HD dengan kualitas recommended. Saya akan tekan ekspor, dan hasilnya seperti ini. Di satu tempat yang terpencil di Meksiko, ada wilayah yang disebut dengan nama zona hening. Di sana sinyal radio dan GPS tidak bisa berfungsi. Kompas menunjuk ke arah yang salah, dan banyak orang yang mendengar suara menakutkan di tempat tersebut. Beberapa penjelajah mengatakan bahwa mereka melihat objek terbang misterius yang tidak dikenal di langit. Apa yang sebenarnya terjadi di zona hening Meksiko? Banyak yang percaya bahwa ada kekuatan tak kasat mata di zona hening. Apakah zona hening adalah wilayah gaib yang terisolasi dari dunia luar? Hingga saat ini, misteri di balik zona hening masih belum terpecahkan. Nah, satu catatan dari saya, dalam cari ide konten dan nulis skrip itu nggak harus selalu ngandelin ChatGPT ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan sumber-sumber lain, jadi supaya konten kita itu lebih bervariasi ya. Nah, kalau kalian butuh jenis video-video lain yang bisa dibikin, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang ini.